Shalom, selamat pagi. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang anak manusia. Kita tahu sendiri bahwa pengertian anak manusia sekarang banyak sekali yang menyalahartikan, banyak juga yang menafsirkan dengan berbagai cara, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang bebas menafsirkan, tetapi ada satu hal yang paling penting, yaitu sebuah arti itu pasti tetap ada seperti itu. Ya, pada saat ini kita banyak sekali melihat bagaimana penyalahan arti daripada anak manusia. Kita bisa melihat banyak orang yang mengaku-ngaku Kristus yang telah hadir seperti itu di dunia sekarang ini. Banyak sekali mereka yang kayak mengaku bahwa akulah Yesus, akulah sang Mesias yang akan datang, seperti itu yang telah datang. Dan pada saat ini kita akan melihat kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu arti ataupun makna daripada anak manusia. Ya, terutama kita akan kembali ke zaman dahulu. Kita harus melihat pandangan daripada orang Yahudi terlebih dahulu. Ya, pandangan orang Yahudi tentang anak manusia. Yesus tidak secara terang-terangan memberitahukan bahwa kepada orang bahwa dia adalah sang Mesias pada masa tersebut. Dan tapi dengan sederhana ia mengatakan bahwa ia adalah anak manusia, dan frase ini sangat membawa kebingungan pada masa tersebut. Kenapa kok dikatakan Yesus itu anak manusia? Dan anak manusia yang menunjukkan bahwa ia adalah Mesias yang sesungguhnya. Jadi di balik kata frase anak manusia ini, di balik semua itu ada arti yang ingin Tuhan Yesus sampaikan, bahwa dia adalah sang Mesias, tetapi dia tidak secara terang-terangan memberitahukannya. Orang Yahudi beranggapan bahwa sang Mesias atau raja yang mereka harapkan merupakan pribadi yang melakukan dua hal. Yang pertama itu membangun atau merestorasi bait Allah. Kan tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Yesus tidak merestorasi bait Allah, melainkan Yesus membangun bait Allah tersebut di dalam hati setiap orang. Ini kita bisa melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, bagaimana Yesus merestorasi ataupun membangun bait Allah itu tersebut di dalam setiap hati orang percaya. Yang kedua itu membawa Israel untuk meraih sebuah kemenangan atas para penjajah. Jika kita kembali pada perjanjian lama, bagaimana kita bisa melihat bahwa Israel memiliki memiliki tokoh yang sangat terkenal, yaitu Daud. Di bagaimana Daud banyak memenangkan pada masa itu bangsa-bangsa yang lain. Ya, kita akan lanjut kembali. Yesus juga tidak mengalahkan Romawi pada saat itu, dan kita tahu yang diharapkan oleh orang Yahudi bahwa sang Mesias yang mereka kenal merupakan orang yang akan membawa sebuah kemenangan. Tapi lain halnya dengan Yesus. Yesus tidak mengalahkan bangsa Romawi. Ia justru mati ditikam dan disalib di tangan orang Romawi. Ya, Israel tidak lepas dari penjajahan bangsa Romawi dan juga bangsa asing itu tetap memerintah mereka atau menjajah mereka. Jika pemahaman mereka tentang sang raja seperti hal di atas, ya teman-teman, bagaimanakah Yesus menyatakan keilahiannya? Ya, Yesus menjawab pergumulan mereka dengan cara apa? Dengan cara yang telah ia lakukan, yaitu membangun bait Allah di dalam setiap orang masing-masing. Dan juga Yesus menjawab harapan mereka melalui dua tindakan simbolik, ya teman-teman. Pertama, tindakan simbolik itu bait Allah tersebut tadi. Yesus memiliki otoritas yang menyatakan penghakiman atas bait Allah. Hal ini ditunjukkan berdasarkan sebuah peristiwa di mana Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di dalam bait Allah. Ya, kita bisa melihat dalam Matius 21 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Tindakan tersebut memperlihatkan bahwa ia adalah raja yang memiliki otoritas untuk bertindak atas nama Allah. Ya, tindakan yang ia lakukan menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang memiliki bait Allah tersebut, dan layaknya seperti seorang raja yang bebas melakukan sesuatu di dalam kerajaannya. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan juga Lukas. Ya, apa sih anak manusia di dalam Injil Sinoptik? Ya, dalam Injil Sinoptik, anak manusia merupakan gelar yang Tuhan Yesus pakai
Ya, gelar Yesus sebagai anak manusia merupakan gelar yang sangat penting. Gelar tersebut hanya dipakai dan ditujukan hanya kepada Yesus sendiri. Jadi bukan untuk orang lain, bukan untuk imam-imam, tapi anak manusia itu terkhususnya untuk Yesus, disebutkan juga di dalam Injil Sinoptik. Istilah dari anak manusia dipakai 14 kali ya. Kita akan bisa melihat dalam kitab Matius itu ada 14 kali dipakai kata ataupun frase anak manusia. 31 kali di dalam kitab Matius dan 27 kali di dalam kitab Lukas. Gelar anak manusia merujuk kepada Yesus yang berkuasa sekarang dalam kerajaan Allah. Hal ini dimaksudkan setelah kebangkitannya dari kematian. Kita bisa melihat juga di dalam Matius 26 ayat yang 64. Di situ dikatakan tercantum kata mulai sekarang. Ini adalah ungkapan yang dikatakan oleh Yesus bahwa setelah kematiannya mereka akan melihat anak manusia. Ya, mereka akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu terdapat juga di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-62. Kita lanjut. Dalam kitab Matius ada sedikit penekanan khusus bagi gelar Yesus sebagai anak manusia, yaitu hakim dunia yang akan datang. Dalam Injil Matius, istilah anak manusia memiliki banyak sekali persamaan dengan hampir semua Injil dalam Markus. Markus mengelompokkan istilah anak manusia dalam 3 kelompok. Jadi kita bisa melihat yang pertama itu ada pelayanan Yesus di dalam dunia melayani. Kita nanti akan melihat bahwa Yesus di dalam dunia melayani, dia itu mengampuni dosa-dosa dan juga menyembuhkan dan juga melakukan banyak mujizat ya teman-teman ya. Dan yang kedua, Yesus di dalam penderitaan. Di dalam penderitaan ini juga akan dijelaskan bahwa ketika Yesus datang sebagai anak manusia ke dalam dunia, dia akan mati dibunuh dan juga mengalami penderitaan. Dan dari sini juga kita bisa melihat bahwa sang anak manusia merupakan 100% manusia dan juga 100% Allah ya. Sebagai contoh yaitu ketika Yesus berada di Kaisarea ya. Ini merupakan mengenai kedatangannya dalam kemuliaannya. Ya, banyak orang Yesus bertanya kepada orang pada saat itu. Kata orang, ini merupakan perkataan daripada Yesus sendiri. Kata orang, siapakah anak manusia tersebut? Ini Yesus bertanya kepada mereka pada masa itu. Ya, ini terdapat dalam Matius 16 ayat yang ke-13. Nanti teman-teman bisa buka. Hal ini Yesus pertanyakan karena Yesus ingin menunjukkan bahwa gelar tersebut tidak umum dipakai pada masa itu. Ya, jika gelar tersebut sudah sering dipakai, pastinya Yesus tidak menggunakan gelar sebagai anak manusia ya teman-teman ya. Yesus menggunakan gelar ini secara khusus mengacu pada penderitaan dan kematiannya. Ketika Yesus berada di Kaisarea, Matius menekankan mengenai nubuat yang telah diucapkan bahwa anak manusia dalam penderitaannya akan dimuliakan. Ini terdapat dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-27. Ya, tapi kita bisa melihat juga pandangan Markus. Sementara Markus menuliskan, "Tapi kata kamu, siapakah siapakah aku ini?" Ya, dengan tujuan yang sama, para penulis Injil memakai kebebasan komparatif dalam frasa anak manusia dengan kata ganti orang, yaitu Yesus sebagai anak manusia. Akan tetapi frasa tersebut tidak bermakna teologis. Jadi frasa tersebut ambigu seperti itu. Jadi ada arti lain daripada frasa tersebut. Frasa tersebut hanya dipakai oleh para penulis untuk menunjukkan makna lain, ya tadi ambigu ya teman-teman ya, yaitu bahwa frasa anak manusia hanya dipakai oleh Yesus sendiri, bukan oleh orang lain. Dan ini secara khusus untuk menunjukkan diri Yesus sendiri. Yesus dalam perumpamaannya tentang anak manusia menunjukkan dan juga menjelaskan otoritas dari anak manusia yang ada di dalam ya Daniel pasal yang ke-7 ayat ke-13 sampai dengan 14. Di situ dikatakan anak manusia, dan dalam kitab Daniel memperlihatkan bahwa adanya penyerahan otoritas dari yang lanjut usia kepada anak manusia. Jika kita melihat bahwa ya pribadi yang lanjut usia tersebut ialah Allah sendiri. Allah merupakan di situ digambarkan bahwa pribadi yang lanjut usia dari yang bertata dan juga berkuasa di dalam kerajaan surga. Dalam Injil Markus, Yesus ditemukan ialah seorang manusia.
ya seorang manusia, dan ini tadi yang saya sebutkan ataupun yang setelah saya jelaskan bahwa dia 100% manusia, dia juga 100% Allah. Ia datang dalam kerendahan sebagai manusia. Ia mengalami pencobaan iblis, bagaimana banyak sekali pencobaan yang dialami oleh Yesus, tapi dengan tuntunan Roh Kudus, Yesus mengalahkan pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh iblis. Dan jika kita lihat juga, tidak hanya hal tersebut, ia juga disebut anak tukang kayu daripada anak Yusuf, anak Maria. Dan kita bisa juga melihat bahwa Yesus juga memiliki saudara, yaitu Yakobus, Yudas, dan Simon. Itu terdapat dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Ya, selanjutnya Injil Markus tidak hanya menekankan pribadi Yesus sebagai anak manusia, eh, melainkan menekankan juga kemanusiaan Yesus sebagai manusia sejati. Kita bisa melihat dalam pasal yang ketiga ayat yang kelima, pasal dan seterusnya. Ya, lanjut. Kita bisa melihat Yesus sebagai anak manusia, berarti Yesus sendiri berinkarnasi menjadi anak manusia tanpa meninggalkan hakikatnya sebagai Allah. Penekanan ini merupakan penekanan yang sama dengan kitab Injil Sinoptik lainnya. Kebenaran ini bisa dilihat dalam berbagai aspek, ya teman-teman ya. Aspek yang pertama, Yesus ditolak di Nazaret. Kita bisa melihat dalam pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Ketika Yesus berada di Nazaret, kampung halamannya, banyak orang yang menolak dia karena mereka mengetahui masa kecilnya dulu sampai sebagai anak tukang kayu dan juga para saudara-saudaranya, ya teman-teman ya. Jadi karena dia sebagai anak manusia, jadi dia tidak dikenal banyak pada masa itu, karena di kampung halamannya saja ditolak, ya teman-teman ya. Dan kita bisa melihat kalau dia Allah, kalau dia mengaku sebagai Allah kepada orang Nasir pada saat itu, kemungkinan itu akan viral seperti itu. Dan juga pasti dia akan diterima di mana-mana karena dia Allah seperti itu. Tapi karena pandangan orang Yahudi terhadap Allah, pastinya pandangan mereka orang Yahudi pasti menganggap bahwa sang Mesias itu merupakan orang yang seperti Daud seperti itu, tapi kenyataannya tidak. Ya, kembali lagi, Markus mencatat bahwa Yesus pernah emosi yang mana membuat Yesus berduka cita dan juga marah. Jadi Yesus juga memiliki perasaan seperti itu karena dia juga 100% manusia. Ya, lanjut ke dalam kitab Lukas ya teman-teman ya, terdapat beberapa hal khusus yang tidak dicatat dalam kitab Injil Sinoptik lainnya. Hal tersebut terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Apa yang dimaksudkan dengan hari-hari anak manusia? Hal ini menuju pada hari-hari anak manusia dalam pelayanannya, terkhususnya pada waktu ia dimuliakan, kisah kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga, ya teman-teman. Ya, tetapi sudah jauh pembahasan kita, saya akan menjelaskan arti dari gelar anak manusia. Arti semua sebutan tentang anak manusia dalam kitab Injil Sinoptik adalah yang pertama, perkataan-perkataan Yesus, dan hanya dia sendiri yang menggunakan gelar tersebut. Jadi hanya Yesus yang menggunakan gelar tersebut. Yang kedua, hal ini sama dengan Injil Yohanes. Ya, terlepas dari kitab-kitab Injil Sinoptik, gelar tersebut disebutkan oleh Stefanus bahwa dalam kisah para rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-56, yaitu penglihatan tentang anak manusia, jadi telah digambarkan juga ya. Ya, dalam perjanjian baru, kata anak manusia dengan frasa ataupun bahasa Yunani ialah hoios tou anthropo, yang memiliki persamaan dengan bahasa Aram yaitu bar enas ya. Frasa anak manusia muncul dengan kata sandang definite artikel yaitu de. Jadi cuma satu, yaitu tunggal. Dalam bahasa Aram, frasa anak manusia tidak memiliki makna khusus, teman-teman, yaitu hanya sebagai anak manusia selayaknya manusia biasa seperti itu. Beberapa ahli berpendapat bahwa frasa manusia memiliki arti khusus. Ini dijelaskan oleh G. Dalman, berpendapat bahwa meskipun frasa tersebut dalam bahasa Aram memiliki arti sebagai manusia biasa, tetapi bila Yesus menggunakan frasa tersebut dengan penggunaannya berulang kali, ini berarti frasa tersebut memiliki arti yang khusus, dan kita bisa melihat bahwa arti-artinya itu menuju kepada dia sendiri, ya teman-teman ya. Ya, kita bisa melihat anak Yesus yang banyak sekali tadi tentang permasalahannya, bagaimana orang
melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Yesus, sebagai Mesias, sebagai juru selamat, dan kita bisa melihat tanda-tandanya kedatangannya anak manusia. Ya, ya ini akan kembali dengan parousia dan juga tentang eskatologis. Eskatologi merupakan topik di mana pada umumnya orang akan berpikir itu tentang akan bersangkut paut dengan yang namanya kitab Wahyu. Akan tetapi dalam Injil Sinoptik juga ada tentang topik eskatologi. Sebagai contoh di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-30, pasal yang ke-10 dan juga ayat yang ke-31. Eskatologi berasal dari bahasa Yunani eskatos yang artinya adalah terakhir, seperti itu. Ya, sebelum kedatangan anak manusia kali yang kedua, banyak sekali penyesatan di mana-mana. Kita bisa melihat di sini Yesus di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-4 sampai dengan 5, di mana Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa ada orang yang akan menyesatkan banyak orang, ya, yang mana akan membawa mereka keluar dari jalan yang salah. Tadi dia berada dari jalan yang benar, dan akhirnya karena penyesatan terjadi di mana-mana oleh karena banyak orang mengaku-ngaku bahwa dirinya sebagai Yesus. Jadi banyak orang yang keluar dari jalan kebenaran. Banyak orang yang akan datang, ya, atas bagaimana dalam ayat dalam Alkitab juga banyak orang mengatasnamakan nama Tuhan Yesus, atau dalam bahasa Yunaninya epitoi onomati mou. Ungkapan berdasarkan bahasa tersebut akan banyak dipakai oleh para nabi-nabi palsu. Ya, jika teman-teman melihat banyak sekali informasi tentang orang yang mengaku, ya, mereka akan mengaku dengan berkata, "Akulah Mesias," atau "Ego eimi ho Christos," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan inilah yang perlu kita pelajari supaya kita sebagai orang percaya tidak sesat dan juga tidak mengikuti nabi-nabi palsu, tetapi kita tetap percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan juga sebagai nabi yang asli dan juga sebagai juru selamat yang benar. Ya, berikut ini saya akan memberikan berbagai uraian tentang orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias ataupun nabi palsu. Di antara di berikutnya, yang pertama itu ada John Nicholas Tom, itu pada tahun 1799 sampai dengan 1838. Ini adalah seorang pemberontak pajak Kornis yang diklaim sebagai penyelamat dunia. John diklaim sebagai inkarnasi dari Yesus Kristus dan tubuhnya adalah bait dari Roh Kudus. Ya, selanjutnya George Ernest, itu pada tahun 1903 sampai dengan 1981, disebut juga dengan Kristus dari Montrevet, seorang pendiri gereja Kristen Universal di Prancis. Dia memperkenalkan dirinya sebagai nabi yang dianiaya, ya teman-teman, ya. Dan kita bisa juga melihat yang terkenal pada saat ini, kita bisa melihat yaitu dari oknum gereja yang lain, yaitu bagaimana orangnya mengaku sebagai Yesus Kristus, ya. Tetapi hal ini lebih aneh, yaitu Yesus itu sebagai pribadi yang berjenis kelamin wanita, seperti itu. Yang mana orangnya itu yang bernama Yang Xiang Bin. Jadi orang ini beranggapan bahwa dia merupakan Mesias ataupun Kristus yang dalam rupanya sebagai manusia ataupun sebagai wanita. Dan mungkin hanya itulah informasi yang dapat saya sampaikan, ya teman-teman, ya, mengenai anak manusia. Kita bisa melihat sendiri banyak sekali penyesatan terjadi di mana-mana, banyak sekali di internet, di YouTube maupun lain sebagainya. Banyak sekali kita bisa melihat bahwa banyak orang yang mengaku sebagai Mesias ataupun Kristus di dalam kehidupan sekarang. Maka daripada itu, teman-teman, kita harus tetap berpegang fokus pada inti kebenaran yang telah disampaikan, bahwa Yesus akan datang tepat pada waktunya, dan kita harus tetap berpegang teguh pada pengertian bahwa anak manusia ialah Yesus sendiri, dan
Jangan mau percaya kepada setiap ajaran-ajaran palsu yang akan disebarluaskan oleh berbagai orang-orang tidak jelas yang mengaku-ngaku sebagai Kristus ya teman-temannya. Jadi kesimpulannya untuk kita semua, kedatangan Tuhan Yesus kali kedua merupakan sebuah misteri. Kita belum tahu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang kali kedua. Tapi kita perlu percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang ya. Hal yang terpenting ialah bagaimana cara orang mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangannya, seperti yang tertulis bahwa kedatangan Anak Manusia ialah seperti pencuri. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita ya teman-teman ya. Ya, ini berarti kedatangan Anak Manusia tidak pernah diketahui oleh semua orang sampai waktunya akan datang. Orang percaya akan senantiasa menanti berjaga-jaga dan juga merindukan kedatangannya, itu kedatangannya yang disertai dengan kerajaan Allah. Jadi, kedatangan Anak Manusia yang belum tergenapi memunculkan berbagai teori konspirasi di tengah gereja seperti yang telah dibahas di atas, banyak penyesatan dan juga nabi palsu. Banyak gereja yang bertanya-tanya apakah hal tersebut benar berdasarkan Alkitab. Berbagai pandangan dan juga teori menimbulkan banyaknya kekacauan sehingga arti yang sesungguhnya menjadi tak jelas dan susah dipahami. Gereja harus bisa memahami yang benar akan makna dan arti dari frasa anak manusia. Ya, jadi sekian ya teman-teman ya tentang pembahasan tentang anak manusia. Sekiranya kita tetap berfokus kepada Tuhan Yesus dan juga tetap berharap kepadanya bahwa kali keduanya, bahwa kita ketika kedatangan Yesus kali yang kedua, kita terus percaya dan juga terus setia kepadanya sampai akhir waktu hayat hidup kita. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberkati teman-teman semua. Ya, shalom.